Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Pelan-pelan kita akhirnya sampai juga ke bagian paling menonjol dalam tradisi filsafat modern yang dikenal dengan nama positivisme. Saya selalu bilang pelan-pelan karena kalau kesusu mesti bingung kalian, mesti nggak. Kadang-kadang mau coba buku filsafat itu kan pengantar tidur yang paling baik. Jadi ya pelan-pelan aja, nggak usah kesusu. Wong ya nggak ada ujiannya kan, jadi enak, nggak kayak di kampus. Kalau di kampus dikejar-kejar kurikulum, dikejar-kejar SAP, dosennya juga kesusu, selak seminar, ada acara apa. Jadi kalau kayak gini kan enak, nyantai-nyantai, nggak usah kesusu. Yang penting istiqomah, pelan-pelan, mudawamah, insya Allah barokah ilmunya. Nyatanya Allah kan gitu. Amal yang paling disukai Allah itu adwa muha wa ingkola, yang paling kamu istiqomahi, yang paling kamu dawamkan meskipun sedikit. Gak ada gunanya kamu sholat malam serius cuma bulan ini saja, bulan depan enggak. Itu biasanya kalau pas sumpah kan kamu gitu ya. Oke, yos. Forum ngaji filsafat ini kita buat seneng-seneng aja. Ini termasuk, saya tadi baca buku bagus, ada analogi. Jadi dalam hidup ini anggap saja kayak ujian. Jadi dalam ujian itu biasanya kan ada soal yang susah, ada soal yang gampang. Nah, ngaji ini anggap saja soal yang gampang. Wong jelas baik, jelas benar, jelas bermanfaat. Mahasiswa yang pinter itu biasanya soal yang gampang dikerjain duluan, soal yang susah dikerjain belakangan. Di sekitarmu banyak soal yang susah, tapi kamu jangan terlena oleh soal yang susah. Karena kalau kamu sibuk oleh soal yang susah, soal yang gampang tidak akan terjawab, waktunya habis. Apakah hari raya Sabtu atau Minggu itu bagi saya soal yang susah. Wong kiai-kiai aja ya bingung, beda pendapat. Apakah, kan banyak ya langsung, apakah yang benar itu merah putih, apa Indonesia hebat ya. Wong jagoan profesor juga di TV tiap hari debat. Itu berarti soal yang susah. Kalau itu soal susah, ngapain kita ikut mikir, nanti aja belakangan. Kalau yang soal-soal gampang sudah selesai, kan gitu. Soal-soal gampang itu kira-kira besok pagi sarapan apa ya? Kira-kira itu kan gampang jawabnya. Ayo dikerjain dulu cepet. Lu kan gampang, tinggal ngukur dompetmu tebalnya tinggal berapa senti, kan gitu aja. Jadi termasuk ngaji ini anggap saja ini termasuk soal-soal yang gampang. Nggak usah dipikir terlalu dalam, nggak paham ya sudah, kan gitu aja. Paham alhamdulillah kan. Jadi nggak ada tuntutan apa-apa, jadi dinikmati aja. Tidak usah ditinggi-tinggikan, juga tidak usah underestimate. Biasa aja, kita mengalir aja. Dan gak usah heran, lu kok ustadznya lebih pinter, ya mesti wae. Aku kan lebih tua dari kamu. Ini bukan urusan pinter gak pinter, cuma urusan waktu aja. Usiamu paling sekitar 20-an. Kamu lahir paling 93, 95 sekitar itu. Jangan salah, 93 saya sudah jadi mahasiswa semester 1. Jadi kamu baru lahir, baru bisa nangis sama kencing, saya sudah baca buku filsafat. Ya, jadi nggak aneh kalau jadi tidak luar biasa. Kok Ustadz pinter filsafat? Memang aku mau coba buku, kamu masih bisa kencing, saya sudah baca buku filsafat. Jadi ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Jadi
Yang penting kita senang-senang bareng-bareng. Oke. Malam ini kita ketemu orang Perancis lagi, Auguste Comte. Cuma kalau lidah Jawa agak susah kalau belakangnya ada d-nya itu. Jadi baca aja Auguste Comte. Nah, itu lebih gampang. Jadi mungkin panggilannya Gus apa-apa saya tidak tahu. Ya. Jadi, yo mungkin mulai kayak Gus Dur apa Gus siapa. Dan sekarang kalau di Indonesia kita punya Gus Kom. Ya. Ada kiai di Pandaan Pasuruan Jawa Timur yang memang panggilannya Gus Kom. Banyak orang ke sana untuk minta doa, minta itu. Nah, sekarang kita punya Gus Kom yang dari Perancis. Dia adalah bapaknya filsafat positivisme, yang nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan positivisme, tapi positivisme versi baru yang namanya positivisme logis dari kelompok lingkaran Wiener. Jadi Auguste Comte ini orang Perancis asli, lahir di Perancis, cuma kisah hidupnya agak berliku-liku dan tragis. Jadi saya tidak tahu ya kisahnya para filosof itu kok banyak yang aneh-aneh, tragis, kasihan, sengsara banyak. Jadi Auguste Comte ini apa ya? Sebenarnya masa mudanya biasa ya, mahasiswa pinter, disenangi gurunya, disenangi ustadz-ustadznya. Cuma kehidupan pribadinya agak berat. Dia hidup di era ketika Perancis sedang huru-hara terjadi revolusi. Ya kalian yang suka sejarah, termasuk yang suka filsafat, termasuk yang suka sosiologi, termasuk yang suka antropologi, termasuk yang suka apalah, harus kenal sejarah revolusi Perancis. Karena revolusi Perancis itu salah satu titik balik peradaban manusia sebelum lahirnya modernitas. Bagi yang tiap hari demo dan berteriak-teriak revolusi, harus paham sejarahnya revolusi Perancis. Karena istilah revolusi sendiri digandrungi manusia itu sejak revolusi Perancis berjalan. Cuma revolusi Perancis ini pertarungan antara rakyat biasa dengan kelompok elit bangsawan zaman itu, dan gonta-ganti pemenangnya. Sampai kemudian negara kacau balau, nggak karu-karuan, meskipun prinsip-prinsipnya menginspirasi banyak negara yang lain. Dari negara monarki yang absolut jadi negara republik yang demokratis. Perdebatan nggak selesai-selesai. Kelompok rakyat mengusulkan yang demokrasi republik, kelompok bangsawan tetap mengusulkan monarki, meskipun kayak Voltaire kemarin. Voltaire kan termasuk bangsawan, dia mengusulkan ya monarki tapi yang konstitusional. Termasuk nanti Auguste Comte ini juga usulannya monarki konstitusional, tapi yang jadi raja-raja ya jangan para bangsawan, tapi para filosof positif dan para ilmuwan. Itu usulannya Auguste Comte. Jadi revolusi Perancis melahirkan dua tipe pemikiran. Ada kelompok romantik, Rousseau, Thomas Hobbes. Kemudian kemarin terakhir sampai Voltaire, itu kan kelompok yang ingin model masyarakat tradisional dengan beberapa modifikasi. Ada kelompok positif yang dipelopori oleh Auguste Comte dan kawan-kawan ini. Mereka ingin nilai-nilai baru yang dasarnya sains untuk mengembangkan negara dengan modus ekonomi industrial. Itu dua kelompok ini bersaing dalam ide. Kalau dalam praksisnya yang bersaing adalah kelompok elit bangsawan melawan kelompok rakyat. Auguste Comte ini punya penyakit jiwa dalam sejarahnya. Agak paranoid. Karena dia aktivis, dia sering diancam, dia sering punya kasus dengan pemerintah, sehingga terus dia jadi orang yang
penakut, was-was terus pikirannya. Sempat masuk rumah sakit jiwa, sempat lari dari rumah sakit jiwa, itu Agus Kom, karena nggak merasa gila mungkin. Biasanya kan memang orang gila itu nggak merasa gila. Kalau sudah, oh iya saya ini gila, itu berarti sudah sembuh. Tapi kalau masih belum merasa, masih nggak merasa gila, itu biasanya ya hanya orang yang sudah sembuh yang bilang saya mungkin gila ya, itu biasanya dia sudah sembuh. Maka hanya orang yang benar-benar tobat yang bilang mungkin saya salah. Tapi selama dia belum tobat, biasanya ngomongin enggak, saya benar, coba dicek. Ya, biasanya ya belum tobat dia, berarti masih seperti yang dulu. Dia sempat gila, terus hidupnya tidak karu-karuan. Untungnya punya istri setia, namanya Caroline Masin. Cuma istrinya ini mantan PSK, bukan PKS loh ya, PSK. Awas walik macamnya. Jadi yo istrinya mantan PSK tapi sudah setia sekali, cuma karena sering gegeran, ya karena Agus Kom ini agak temperamental, akhirnya cerai. Setelah cerai, dia sempat jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan, cuma ditolak. Dan terus jadi stres lagi, gak ngaruh-ngaruhan, sampai sempat pengen bunuh diri, tapi akhirnya gak jadi. Dan terakhir dia meninggal karena kanker lambung. Nah itu Agus Kom. Gak enak ya ceritanya. Orang pinter tapi hidupnya kok jungkir balik. Kamu milih mana, jadi orang pinter luar biasa tapi ditolak terus sama cewek, atau loh, kalau diterima mungkin nggak jadi ilmuwan loh kalau Agus, karena ditolak terus dia pelampiasannya baca buku, pelampiasannya nulis, pelampiasannya kan gitu. Kalau diterima kan paling kamu terus jadinya apel, tiap hari sibuk bikin status, sibuk ngupload foto bareng kan gitu. Nggak ada waktunya kamu baca buku. Coba ditolak, kamu kan terus baca. Temennya apel, kamu di kamar baca buku, kamu di kamar kan gitu. Ya kalau memang seperti itu tak doain kamu kalau nembak ditolak aja deh, biar jadi orang pinter. Dipikir besok aja. Jodoh itu kan sudah di tangan Tuhan sampai umur 30. Tapi 30 ke atas Tuhan sudah lepas tangan. Ya, saya lupa saja di mana itu, jodoh di tangan Tuhan sampai umur 30. Tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan sudah, suka-suka lah kamu mau apa. Oke, jadi settingnya seperti itu. Jadi ada pertarungan antara rakyat dan bangsawan, antara elit dan kelompok yang semula jadi raja. Itu dimulai dari Louis ke-14 sampai Louis ke-16, Raja Prancis saat itu. Dan ini negara gonjang-ganjing, tidak karu-karuan, utangnya banyak. Sampai terjadi pemberontakan, sampai penjara Bastille itu diserbu habis-habisan, dihancurkan. Sampai Louis raja-raja yang melarikan diri kepegang terus dipancung, di alat pancung namanya guillotine itu. Jadi kekacauannya seperti itu sampai nanti datang Napoleon menegakkan rezim yang agak militer, cuma kemudian dia sukses menjayakan Perancis di atas semua negara Eropa saat itu. Dan di era ketika mulai awal-awal ada Napoleon inilah datangnya Auguste Comte dengan pikiran-pikirannya yang terkenal dengan positivisme, salah satu aliran dalam filsafat. Kalau positivismenya Auguste Comte itu baunya adalah sosiologis, arahnya ke ilmu-ilmu sosial. Minggu depan mungkin kita agak ngomong ke biologi. Kita ketemu Charles Darwin dengan evolusinya. Minggu depannya lagi kita ketemu dengan Freud, psikoanalisis. Kita ketemu dengan psikologis. Minggu depannya lagi kita baru ngomong masalah ekonomi. Kita ketemu dengan Karl Marx. Sampai di situ insya Allah kita pahamlah fondasinya zaman yang disebut modernisme. Seperti apa sih era modern itu? Ada teori-teori besar yang menopangnya.
Setelah itu baru ada tokoh yang eksistensialis, baru ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Oke. Apakah positivisme? Positivisme itu dari akar kata positif yang artinya adalah yang faktual. Jadi positif di sini maknanya normatif, maknanya deskriptif, tidak normatif. Bukan positif, wah kamu harus berpikir positif ya, bukan itu. Tapi makna deskriptif. Jadi positif itu berarti yang faktual, bukan positif yang konotasinya nilai, yang norma, yang lawannya negatif itu. Juga bukan positif yang tespek itu. Tespek positif enggak? Positif, aduh kan gitu. Enggak, bukan yang itu. Jadi positif di sini artinya yang faktual, yang nyata. Kalau saya ngomong faktual berarti yang bisa diakses oleh panca indera. Karena panca berarti ada 5. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dirasa dikecap, bisa dicium. Jadi kalau tidak bisa dicium berarti tidak faktual. Kalau kamu pacaran lama kok nggak mau dicium berarti kamu belum faktual. Karena cirinya faktual itu loh, pacaran yang faktual berarti dia bisa diraba, bisa dilihat. Ya kan gitu. Ini definisinya di sini gitu. Jadi kalau kamu cuma pacaran jarak jauh, cuma lihat-lihatan, itu berarti belum faktual. Kalau ingin faktual ya dicekel, ya dikecap, ya dicium, ya dirasa. Oke. Jadi harus bisa diobservasi oleh panca indera. Semua yang tidak bisa diakses oleh panca indera berarti dia tidak positif, tidak faktual, dan tidak bisa dijadikan basis pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harus tentang yang faktual. Apa tidak bisa Pak pengetahuan tidak faktual? Ya bisa saja. Cuma katanya kelompok positivisme, pengetahuan yang tidak faktual itu meaningless, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu mungkin bisa benar sih, cuma ya buat apa? Mau nggak jelas. Makanya filsafat yang ngomong yang tidak faktual itu kan berarti metafisika. Filsafat yang ngomong metafisika kan julukannya filsafat spekulatif, spekulasi, filsafat kira-kira. Alam ini ada penyebab pertama. Itu kan kira-kira, diakal-akal pakai pikiran, nggak tegas. Sehingga positivisme punya kecenderungan anti metafisika. Kalau di Indonesia lebih dahsyat. Orang Indonesia itu bisa menggabungkan antara metafisika dan positivisme sekaligus. Itu yang bikin acara Mr. Tukur jalan-jalan dunia lain. Itu kan menggabungkan antara positivisme dengan metafisik. Harusnya nggak nyambung itu, tapi disambung-sambungin. Dan kalian senang dibohongi seperti itu. Buktinya iklannya banyak, tiap malam masih tayang. Oke. Karena itu kelompok positivis mengkritik pikirannya Immanuel Kant tentang fenomenalisme. Immanuel Kant kan bilang tidak ada sesuatu di luar fenomena. Teh ini sekedar teh, barangnya sendiri orang tidak bisa ngakses. Begitu tak lihat, tak pahami, itu teh menurut aku. Kalau katanya kelompok positivis ya enggak gitu. Ya teh yang kamu lihat, ya itu teh yang sebenarnya. Orang lain juga melihat kayak kamu lihat kok. Kalau nggak percaya coba tanya aja. Ini warnanya apa? Semua akan bilang coklat. Ini warnanya apa? Semua akan bilang bening. Kalau ada yang bilang ini hijau Pak, buta warna, ya kan? Tembok warnanya apa? Mungkin kamu bilang hijau Pak. Nggak tahu kalau Madura masih bolak-balik nggak hijau sama biru.
sudah sembuh ya, karena banyak saya punya teman Madura mesti kewalak-walik hijau dan biru. Iya. Kalau dimarahi mesti bantah. Enggak Pak, memang gitu. Biru itu hijau yang sangat matang. Kalau hijau itu biru yang masih mentah. Jadi doang. Oke. Jadi kelompok positivis anti fenomenalisme. Enggak. Yo sesuatu yang nggak bisa dijangkau ya nggak bisa jadi pengetahuan dong. Nggak bisa dibahas, ngapain diomong. Fenomena ya apa yang kita lihat itu fenomena sudah. Itulah fakta. Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, itulah fakta. Bahwa itu versiku, versimu, enggak. Ada yang sama kok. Enggak mesti versiku sama versimu mesti beda. Kalau urusan fakta biasanya orang melihatnya sama kok. Yang enggak sama itu kan terus ditafsirkan, dicari-cari yang enggak penting terus jadi enggak sama. Setiap orang mesti bilang ini teh warnanya coklat, kalau diminum manis. Kalau dilihat aja warnanya coklat, kalau dipegang agak hangat, kalau dikecap diminum manis. Biasanya sama aja. Kalau kamu nyoba minum ini mesti manis. Iya kan? Berarti faktual ini, nggak ngarang. Bukan dasdini angsi. Kalau dari angsi ini manis menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Insya Allah juga kamu akan bilang manis. Memang rasanya manis. Urusan kurang manis atau kemanisan itu urusan lain. Tapi kan kamu akan bilang manis. Faktanya memang ada gulanya. Itu yang dimaksud oleh positivisme dengan fakta. Laptop ini fakta. Mikrofon ini fakta. Meja ini fakta. Jaket ini fakta. Semua yang bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh fakta. Kamu gatel terus garuk-garuk ke belakang punggungmu, ini nggak kelihatan, tapi kan fakta, bisa kamu raba. Kamu selilitan pakai lidah, kamu cengkel-cengkel, itu nggak kelihatan selilitan apa, tapi kan fakta. Kamu bisa merasakan keberadaannya. Dan itulah yang bisa jadi pengetahuan. Di luar itu nggak bisa. Yang nggak bisa kamu akses nggak bisa. Ini dulu bikin laptop ini jujur nggak ya karyawannya, itu kan nggak bisa kamu akses. Dia bukan fakta bagimu, maka tidak bisa jadi pengetahuanmu. Politik itu kan banyak yang tidak fakta. Agama banyak yang tidak fakta. Apalagi budaya banyak yang tidak fakta. Kalau tidak fakta, dia tidak bisa jadi pengetahuan. Mungkin benar bagimu, tapi dia tidak fakta. Orang tidak bisa ngukur. Pengetahuan itu harus objektif, universal, katanya kelompok positivisme. Kalau dia subjektif ya tidak bisa jadi pengetahuan. Maka positivisme mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi tentang kayak semua para filosof Prancis rasional yang lain, bahwa alam semesta ini punya sunnatullah. Ada aturannya, ada polanya. Jadi teratur dan berkesinambungan. Yang kedua, manusia adalah bagian dari alam semesta. Manusia juga punya sunnatullah. Dalam dirimu ada hukum. Kamu bisa lapar, kamu bisa ngantuk. Itu kan sunnatullah. Tidak usah dibantah, wong itu ada. Tapi saya bisa melawan ngantuk. Iya, tapi kan fitrahnya kamu itu bisa ngantuk. Saya bisa Pak, nggak makan 3 hari 3 malam, cuma minum aja sereal. Iya, tapi fitrahnya kamu butuh makan. Loh, tapi kalau Allah mengizinkan, enggak, itu urusan lain. Faktanya kamu butuh makan. Kenapa? Karena kita bagian dari alam semesta. Jadi asumsinya positivisme yang kedua itu. Jadi alam ini ada sunatullahnya, ada keteraturannya, dan manusia itu juga bagian dari alam, maka dalam dirinya ada sunnatullah. Bahkan tidak cuma manusia secara fisik, perilakunya manusia itu ada polanya juga, ada patternnya.
Yang kamu anggap subjektif, ini psikologis loh Pak, versi saya Pak. Kalau hari ini itu sudah dibongkar oleh teori-teori DNA, teori-teori struktur sel, teori-teori kromosom, teori-teori zat-zat kimia yang ada dalam tubuhmu. Kenapa kamu marah, kenapa kamu gampang tersenyum, kenapa kamu jadi orang yang ceria, kenapa. Kalau sains, ilmu kimia, ilmu itu bisa menemukan jawabannya secara fisikal. Ya kan? Ya yang tiap hari kamu lihat, misalnya kalau ada perempuan tiap hari marah-marah, terus kamu tanya, kamu sedang dapat ya? Itu kan hormonal kan? Berarti ada zat kimia yang berpengaruh dalam dirimu. Mungkin saya pernah cerita dulu skripsiku itu tentang filsafat cinta. Antara lain tak ambil perspektif kimia. Ternyata secara kimiawi kamu jatuh cinta pada seseorang itu sebenarnya bukan karena hasrat, karena keinginan, tapi ada zat kimia yang diproduksi dalam dirimu yang bikin kamu suka pada lawan jenismu. Saya lupa namanya, tapi bukunya mungkin masih ada, saya nggak pegang. Jadi ada zat kimia tertentu yang zat ini diproduksi secara terbatas. Zat kimia yang bikin orang jatuh cinta pada lawan jenis itu, sayangnya saya lupa namanya. Kalau ini dipakai terus-menerus, zat kimia ini pada akhirnya akan habis. Kalau sudah habis, itu yang kamu bilang, mana dulu janji-janjimu, mana dulu rasa cintamu, habis sekarang. Makanya kamu makainya jangan boros. Iya. Kamu tiap hari, tiap setengah jam SMS, tiap setengah jam, kamu boros, lama-lama habis. Kalau yang saya baca itu, seandainya dipakai terus-menerus, paling lama dia akan habis dalam jangka waktu 2 tahun paling cepat. Tapi kalau agak ngirit bisa sampai 4 tahun. Jadi kamu kalau pacaran jangan lama-lama. Kalau lama-lama pasti nanti nipis, jadi habis. Kalau sudah habis mesti ada yang lain yang lebih cakep daripada dia. Nah kalau ganti orang mungkin bisa diproduksi lagi. Tapi kalau masih itu, enggak, zat kimianya habis untuk dia. Oh itu kan khas. Loh itu bisa dianalisis secara kimiawi. Loh itu bukan karena gerengmu atau karena hatimu yang lembut. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu ada komposisinya. Jadi yang sudah pacaran 4 tahun siap-siap saja. Begitu ada godaan itu langsung gampang berpaling gitu, karena zat kimianya sudah habis. Loh kok suami istri bisa lama? Kalau suami istri itu biasanya relasinya tidak lagi cinta romantik menggebu-gebu seperti anak muda. Mungkin sudah relasinya sudah beda, mungkin bisa jadi kasih sayang, bisa karena anak, bisa karena keterikatan. Sudah terlanjur punya anak, sudah terlanjur terikat, sudah nama baik sosial, nama baik keluarga, karena itu pertimbangannya banyak, gak cuma itu. Jadi mungkin masih nyambung karena mempertahankan macam-macam ini. Padahal kalau ditawari lagi mesti juga mau. Kalau ganti yang lain, karena begitu ganti yang lain, yang menggebu-gebu keluar lagi yang tadi sudah tidak diproduksi. Nah itu manusia secara kimiawi ternyata bisa. Ibu yang sayang pada anaknya, orang yang gampang marah-marah, itu bisa dianalisis secara kimia. Karena memang manusia katanya kelompok positivistik itu ditentukan, dia punya sunatullahnya sendiri. Ada sistem yang diberikan Allah memang pada manusia. Sekarang malah tidak cuma kimia kan, tidak cuma hormon, tidak cuma itu, sudah sampai saraf. Lebih lembut lagi sudah sampai saraf. Mungkin sebentar lagi bisa masuk lagi ke batin, bisa masuk lagi ke rohani, sains. Orang kan sekarang sudah bisa rekayasa genetika. Jadi tinggal struktur DNA-mu dipelajari, terus kalau ada yang kacau bisa diperbaiki, terus bisa dibikin fotokopimu, membangun manusia baru yang versi kamu tapi edisi revisi. Kalau kamu, yang ini agak pesek, gimana ya caranya besok struktur yang baru tidak terlalu pesek. Yang ini ngamuan, ini tinggal diatur biar nggak ngamuan, gennya dia, itu bisa. Cuma mungkin etika ilmu pengetahuan belum mengizinkan itu. Tapi mungkin pada saatnya mungkin ada fotokopi semacam itu. Mana ini Jokowi ini berkualitas, ini itu cloning yuk, bisa gitu nanti. Atau penjahat-penjahat itu formulanya dicuri terus untuk cloning para penjahat besar yang luar biasa. Terus yang baik-baik bikin cloningnya Superman, Batman, Spiderman itu kan. Kalau bisa kayak gitu kan. Itu namanya
struktur DNA. Sampai segitu pengetahuan manusia untuk menjelajahi sunnatullah yang namanya manusia. Dan bisa nyampe nemu kayak gitu karena cara berpikir yang positivistik ini. Coba ini tidak ketemu, orang masih pasrah kayak abad tengah yang agama, ya mungkin ya kalau ada apa-apa sudahlah, itu karena kuasa Allah, takdirnya Allah memang gitu. Nah, selalu gitu kan jawabannya. Makanya ada buku dari Pakistan itu yang Islamisasi ilmu tapi model dia. Jadi biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, contohnya gini, biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, semua makhluk hidup pasti mati. Kalau biologi Islam, semua makhluk hidup pasti mati insya Allah. Nah, kalau Allah nggak menghendaki ya enggak, kan gitu. Daya tahannya buaya itu bisa berbulan-bulan mangap. Itu sekuler. Kalau Islam dia bisa berbulan-bulan mangap kalau Allah menghendaki. Karena kalau Allah nggak menghendaki, dia baru mangap sebentar sudah ketemu manusia, dipegang, dibunuh, nggak jadi mangap sebulan. Nah itu biologi Islam. Oke, jadi semua perilaku manusia ditentukan oleh alam. Yang keempat, pengetahuan itu dari fakta, dari pengalaman. Tadi sudah dijelaskan. Dan kalau itu fakta, yang bisa diketahui manusia hanya fakta yang objektif. Fakta subjektif nggak bisa diketahui. Tapi kan saya bisa cerita, Pak. Begitu kamu cerita, ceritamu jadi fakta yang objektif, sehingga orang bisa tahu. Kalau mesti kamu simpan di batin, ya orang nggak bisa tahu. Orang bisa tahu dari manifestasinya, dan itu bisa keliru. Karena itu fenomena subjektif nggak bisa dijadikan patokan fakta. Jadi pengetahuan itu dasarnya selalu fakta yang objektif. Saya garuk-garuk, itu kan kamu nggak bisa nebak garuk-garuk ini karena gatel, karena jengkel, apa karena iseng, apa karena apa. Yang tahu saya sendiri. Maka tentang garuk-garukku ini kan kamu hanya bisa lihat sebatas aku garuk-garuk. Motifku apa, keinginanku apa, kamu nggak bisa lihat, sehingga kamu nggak bisa menyimpulkan. Terus tidak ada sesuatu yang self-evident. Self-evident itu terbukti dengan sendirinya. Dia harus dibuktikan. Dia harus diakses. Tidak kayak ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu kan self-evident. Kalau orang-orang positivistik tidak percaya ilmu laduni, tidak percaya self-evident. Nah, ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, bebas nilai atau objektif. Objektif itu berarti kamu sebagai ilmuwannya, sebagai pengamatnya, harus memposisikan diri sebagai subjek yang mengetahui, dan yang ingin kamu pahami posisikan sebagai objek yang ingin kamu ketahui. Itu berarti cara berpikir yang objektif. Kamu mengambil jarak dari objek yang ingin kamu pahami. Jadi katanya positivisme, dari situlah nanti lahir pengetahuan. Apa tidak bisa Pak subjektif murni? Tidak bisa. Kalau subjektif murni nggak akan ada pengetahuan yang universal. Pengetahuannya pasti pengetahuan yang subjektif. Apa-apa yang terlalu dekat apalagi campur itu tidak akan kelihatan jelas. Kamu ngerti tembok itu warnanya hijau kan karena ada jarak antara kamu dengan tembok. Kamu sebagai subjek, temboknya jadi objek. Coba kamu wajahmu tempelkan ke tembok, tidak akan jelas. Ini warnanya hijau atau putih, tidak jelas. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada cakep, ada jelek. Itu juga kalau ingin tahu kamu harus mengambil jarak. Cakepnya kayak apa? Kalau kamu nempel nggak kelihatan. Jadi cantik dan tidak itu urusan jarak. Kalau kamu nempel, baik yang cakep atau tidak cakep sama aja. Podo raketo wong nempel. Jadi untuk bisa kamu ngerti benar salahnya, harus ngambil distance. Kalau bahasa Jawanya harus ditenggang.
Kenapa ada istilah tenggang rasa? Itu biar kamu gak terlalu egois mikir dirimu sendiri. Coba ambil jarak dari dirimu, posisikan dirimu kayak dia. Itu kan namanya tenggang rasa. Bayangkan seandainya kamu jadi dia, itu kan terus di Jawa disebut tenggang rasa. Itu namanya menilai secara objektif, tidak bias, tidak tendensius, tidak berpihak. Yang kedua, fenomenal. Jadi hanya yang bisa jadi pengetahuan hanya fenomena. Fenomena itu ya yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu nggak bisa. Kamu ngomong tentang jin, tentang apalagi setan, tentang pikiran, tentang itu kan semua nggak bisa diakses. Jatuh cinta, tentang kesedihan, tentang kerinduan, itu kan semua nggak bisa diakses oleh panca indera. Dia tidak fenomenal. Kalau tidak fenomenal berarti dia tidak akan bisa jadi pengetahuan yang positif. Bisa jadi pengetahuan tapi tidak jenis pengetahuan yang positif, pengetahuan yang faktual, pengetahuan yang ilmiah. Rinduku padamu setengah mati, belahlah dadaku. Itu pengetahuan, kamu ngerti kalau dia rindu. Tapi ukuran rindu, seperti apa faktanya rindu, itu susah dijelaskan. Kenapa? Dia ada di balik dunia fenomenal. Dia ada di wilayah yang metafisikal. Itu kan yang bikin kamu selalu kesulitan kan. Iki gombal apa jujur ya? Karena gak ada buktinya, gak ada faktanya. Fakta bahwa kamu SMS tiap hari, fakta bahwa kamu ngantar jemput tiap hari, bahwa tiap malam minggu apel, itu kan ada jarak dengan apa benar dalam batinnya dia suka padaku. Kenapa? Karena suka di dalam batin itu bukan fakta, tidak fenomena, nggak bisa diakses, nggak bisa difoto, nggak bisa disentuh. Jadi nggak bisa jadi ilmu. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, normalisme. Positivisme, cara berpikirnya adalah individual partikular, tidak universal. Cara berpikirnya cenderung induktif. Jadi memahami teh ya teh ini saja, bukan teh biasanya. Itu normalisme. Faktanya teh ini manis apa enggak ya? Oh enggak apa-apa, yang ngasih takmir biasanya manis. Jangan. Akses dulu, minum dulu, simpulkan dulu. Jangan universalitas, tapi partikularitas. Karena fakta itu sifatnya partikular. Jangan diambil umumnya, ambillah khususnya. Itu normalisme. Terus yang keempat, reduksionisme. Reduksionisme itu alam semesta direduksi hanya pada yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu enggak. Apa sih alam semesta itu? Alam adalah semua yang bisa diakses oleh panca indera kita. Di luar itu bukan bagian dari alam semesta. Ada dimensi ke-6, ada benda, ada dunia di balik kenyataan, enggak. Ada alam gaib, enggak. Yang ada hanya alam fakta. Kalau orang ini kan terus kayak empirisisme. Lah terus yang gaib-gaib itu cuma rekayasa. Rekayasanya akal dengan bahan fakta. Jadi ayo, kamu misalnya membayangkan alam gaib itu, gambar yang ada di kepalamu itu sebenarnya gambar yang berasal dari fakta. Gondorwo itu tinggi, besar, rambutnya panjang. Lu rambut itu kan dari fakta. Giginya panjang, gigi dari fakta. Tinggi, besar, hitam itu kan dari kenyataan sehari-hari. Kan ada orang tinggi, besar, hitam, rambutnya panjang, terus pakai kolor. Kolor itu kan dari fakta. Dari kehidupanmu sehari-hari yang pakai kolor terus kamu gambarkan, Gondorwo itu pakai kolor.
malaikat mungkar nakir itu besok kalau kita dikubur, dia datang pada kita membawa pentungan. Pentungan itu dari mana kalau nggak dari fakta? Kamu ngerti pentungan kan dari kehidupan sehari-hari. Besok kita di surga bisa mandi sama bidadari. Nah, mandi itu kan dari fakta sehari-hari. Apa di surga mandinya sama kayak di bumi kan kamu nggak tahu Pak. Tapi ya mandi kan kayak gitu Pak. Karena kamu nggak bisa berpikir di luar jangkauan fakta. Surga kan bayanganmu, saya nggak tahu surga bayanganmu kayak gimana. Apa kayak istana zaman dulu ada kubahnya, terus di dalamnya ada permadani, ada karpet terhampar, ada. Karena di pikiranmu fakta yang kamu alami sering-seringnya kayak gitu. Mungkin semacam-macam masjid lah kubah itu. Atau mungkin kalau orang barat yang nggak pernah ke masjid, bayangannya surga itu mungkin kayak hotel bintang 5. Jadi pelayan-pelayannya cakep-cakep pakai dasi, semuanya bisa dipakai. Butuh apa-apa tinggal telepon, di calling aja selesai. Nah, di kepalamu ada. Makanya Quran itu banyak bicara fakta Arab saat itu untuk biar Islam dipahami. Analogi-analogi Quran kan juga pakai fakta-fakta. Wattini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Karena orang Arab secara faktual kenal buah-buah itu. Kalau Quran turun di Indonesia mungkin buahnya bukan buah tin, mungkin demi duren dan rambutan, mungkin gitu. Karena dia turun di Arab ya wattini wa zaitun. Kalau ngasih contoh hewan ya hewannya kan wa ilal ibili, dan tidakkah kamu lihat pada unta, kan contohnya unta. Karena di Arab orang tahunya fakta binatang adalah unta. Kalau turun di sini ya mungkin apa ya? Dan tidakkah kamu lihat pada bebek dan mungkin gitu. Di Arab nggak ada bebek, kalau di sini ada bebek orang Indonesia kenal, tapi orang Arab nggak kenal. Itu fakta. Jadi reduksionisme ya memang alam manusia terbatas oleh jangkauan panca inderanya. Saya sering cerita gambaran surga dan neraka di Arab itu ya neraka surga abad ke-6 versi Arab. Zaman itu air susah, maka dipamerilah surga jannatin tajri min tahtihal anhar. Tenang aja, besok di surga depan rumahmu ada sungai. Wah, enak nih masuk surga kan gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa dipameri gitu. Tenang aja, besok ada sungai. Waduh, gawat ini. Tiap hari sudah kebanjiran, sekarang besok di sana dekat sungai lagi. Alamat itu, siap-siap kan itu. Nggak menarik bagimu karena fakta sungai bagi kamu beda sama fakta sungai di Arab. Mereka senang luar biasa ketika dipameri sungai. Dan alat siksaan neraka itu kan alat siksaan kayak penjara abad ke-6. Kamu di sana akan dipalu, digergaji, ngeri apa? Karena zaman itu adanya itu orang nyiksa itu. Kamu digantung, kamu ditusuk mulai bawah sampai atas, kamu disate, dipanggang. Loh, fakta penyiksaan zaman itu saat itu kayak gitu. Kalau mungkin turun sekarang itu mungkin beda. Kamu akan ditaruh di kursi listrik, mungkin gitu gambarannya neraka itu. Tapi digambarkan sesuai fakta. Jadi di kepalamu akhirnya neraka itu ya kayak ada di sini kan. Besok di neraka itu ada palunya, ada gergajinya, ada linggisnya, ada kayak peralatan tukang, pokoknya lengkap semua di neraka. Sementara kalau di surga itu ya tiap kamar ada AC-nya, ada kulkasnya, terus spring bed-nya yang terbaru, terus ada bidadarinya yang siap pakai on time kan gitu. Bayangannya kan gitu terusan kan. Nah itu semua kan sebenarnya fakta. Barang-barang yang bisa kamu temui setiap hari. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak bisa berpikir di luar fakta. Yang metafisik pun kita gambarkan sesuai fakta. Dan setelah reduksionisme ada naturalisme. Kalau naturalisme ya fakta itu basisnya ada pada nature, ada pada alam. Penjelasannya harus penjelasan alamiah. Dan alam itu bekerja, ada sunatullahnya. Maka ciri yang terakhir mekanisme. Ada patternnya sendiri-sendiri, ada polanya. Alam ini kayak mesin yang besar.
Jadi objektif, fenomenal, normal, reduksionis, naturalis, dan mekanis. Oke. Nah, dari situ terus Agus Kom masuk ke ilmu. Nah, ini yang terkenal kan teori hierarki